Sebuah terobosan menarik di dunia pertanian, khususnya komoditas kelapa, kini hadir di Kulon Progo. Melalui bibit kelapa genjah khusus, petani kini tak perlu lagi memanjat pohon tinggi, menjamin kemudahan panen, peningkatan produktivitas, dan yang utama, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Inovasi ini adalah jawaban atas tantangan kecelakaan kerja yang tinggi di bumi Binangun akibat pohon kelapa yang berbatang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pertanian telah menyalurkan hampir 14.000 bibit kelapa genjah khusus kepada 43 kelompok tani di lahan seluas 127 hektar. Program strategis ini bertujuan utama menurunkan angka kecelakaan para penderes nira. Bibit ini merupakan varietas F-Watun dari genjah pandanwangi, hasil pengembangan mutakhir, yang membuat pohon kelapa tumbuh hanya sekitar 2 meter. Ketinggian ideal ini memudahkan proses panen dan penderesan, sekaligus membuka peluang kerja bagi petani berusia lanjut maupun menarik minat petani milenial karena tidak memerlukan keterampilan memanjat khusus. Dampak positifnya jelas. Produktivitas panen meningkat signifikan. Jika sebelumnya penderes hanya mampu memanjat sekitar 25 pohon per hari, dengan varietas genjah, mereka dapat memanen hingga 100 pohon per hari. Lebih dari sekadar produksi, bantuan ini juga mendorong hilirisasi produk pertanian. Mengingat Kokap adalah sentra industri gula semut ekspor, kelapa genjah akan memperkuat ekosistem pengolahan di Kulon Progo, mulai dari nira, gula semut, hingga aneka produk bernilai ekonomi tinggi. Dengan kelapa genjah khusus, Kulon Progo kini menawarkan keamanan dan membuka potensi besar untuk pengembangan ekonomi lokal melalui inovasi pertanian. Jadi gini, bantuannya adalah kita perluasan kelapa genjah khusus. Kelapa genjah khusus ini adalah varietas kelapa pandan wangi, pandan manis. Ini kelapa yang punya karakter berbeda dengan kelapa dalam yang tinggi. Jadi ada dua masalah besar yang kita hadapi dalam industri pengolahan kelapa di Kulon Progo, terutama pada bagian kelapa pengolahan gula semut. Satu masalah kecelakaan kerja. Ketika penderes itu bergerak untuk menyadap dengan kelapa tinggi itu resikonya terlalu besar. Maka dengan kelapa genjah ini dari sisi keamanan sangat-sangat mengurangi dan bahkan mungkin hampir hilang ini resiko untuk kecelakaan kerja. Karena dengan varietas yang seperti ini kelapa bisa disadap tanpa memanjat. Itu satu. Yang kedua dari sisi produktivitas kelapa. Jadi dengan sadap dengan ketinggian pohon yang rendah, sehari kalau penderes yang kelapa tinggi itu paling 25 pohon rata-rata. Dengan kelapa genjah ini bisa 100 pohon dan yang terlibat tidak hanya tenaga khusus. Jadi yang menyadap siapa saja bisa. Orang yang tidak berpengalaman menyadap, orang-orang tua yang mungkin secara fisik sudah lemah, karena cukup dengan berdiri saja dia bisa ikut terlibat dalam ekonomi kelapa yang sedang kita kembangkan ini. Dan hasilnya insya Allah tidak kalah dengan nira yang lain. Bahkan ini setelah kita coba disadap, yang hasil dari uji coba kita ini cukup menjanjikan, sangat manis. Niranya manis, diolah jadi gula juga bagus. Jadi kenapa kita berani sekarang besar-besaran 127 hektar kita mintakan dari Kementerian Pertanian. Terima kasih Kementerian Pertanian. Ini setelah kita uji coba, ini varietas yang sama dengan yang kita bagikan di tahun ini 127 hektar. Jadi mudah-mudahan nanti 4 tahun ke depan kita produksi gula semut, kemudian buah juga. Karena ini dibuahkan juga sangat bagus. Buahnya besar, manis, sangat disukai untuk industri makanan, minuman degan. Kelapa muda juga bagus. Kita sudah melihat kelapa ini dijual, dikupas, kemudian dikasih plastik, itu harganya mahal sekali. Di online saja ini bisa satu buah kelapa ini yang dijadikan degan itu 33.000. Saya lihat yang kelapa yang di sini.